kita senantiasa diberikan kesehatan, ya, sehingga bisa menjalankan aktivitas kita semuanya dengan sebaik-baiknya. Baik, sekarang sudah di posisi 45, ya, jamnya tepat jam 13.30 kita akan mulai dengan materi di minggu yang kelima. Saya akan share materinya, tapi sebelumnya saya akan coba untuk menyapa, ya, Mas Muhammad 456832. Ya, Pak. Muhammad Abdul barangkali, ya. Oke. Pak Triyono, sugeng siang. Sugeng siang, Bapak. Ya, ini Pak Triyono di kampus atau di dalam nih? Ini WFO, Bapak, di kampus, Bapak. Di kampus, Bapak. Okay. Di ya, nggih. Sehat nggih Pak Triyono nggih? Amin, alhamdulillah, Bapak. Matur suwun, Bapak. Ya, matur nuwun, ini sudah dibantu. Baik, saya akan lanjutkan. Mas Alditian. Hadir, Pak. Hadir, ya. Oke. Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Abdullah Fakih. Hadir, Pak. Ada ya. Oke. Mbak Sri Dewi. Hadir, Pak. Ya, oke, sehat. Mas Stefanus. Hadir, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Meisa Nuraisa. Hadir, Pak. Oke. Mas Gabriel Vito. Hadir, Pak. Ya. Mbak Aziza Putri. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Mas Seto. Masuk, Pak. Oke, Mbak Farah Siristi. Hadir, Pak. Oke, ya, satu lagi nih. Mas Damar Priyo. Hadir, Pak. Ada. Mas Ana Agung. Hadir, Pak. Oh, Mbak. Maaf. Memang bisa Mas, bisa Mbak kalau Ana Agung, ya. Belakangnya nggak tampak, ya. Mohon maaf. Oke, saya akan share materinya. Ini di angka 57 berarti kan Mas Trianto masih ada di sini. Saya akan share materi di minggu yang kelima. Kalau minggu kemarin kita masih menyampaikan materi terkait dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman kita waktu di lapangan. Ya, waktu survei terestri itu apa yang mereka kerjakan. Ya. Mereka akan melakukan pengukuran sudut, jarak, dan beda tinggi. Ya. Jarak, sudut, dan beda tinggi itu nantinya yang akan dihitung, kemudian direkonstruksi menjadi peta. Ya. Dan pekerjaan terestris itu paling banyak dikerjakan untuk keperluan konstruksi teknik sipil. Ya. Pada rencana detail, pada stake out hasil desain itu menggunakan survei terestris ini. Ya, peralatannya sekarang sudah sangat maju, ya, sehingga sangat memungkinkan untuk dihasilkan ketelitian yang tinggi dengan dengan pengukuran yang lebih mudah, ya, dengan cara pengukuran yang lebih mudah tapi bisa menghasilkan ketelitian yang sangat tinggi, ya. Terakhir saya lihat itu ada teodolit yang di atasnya sudah ada GPS-nya. Jadi satu perangkat teodolit itu selain sebagai total station, ukur jarak, menghitung koordinat, tapi sudah dipasang GPS sehingga tidak perlu titik kontrol lagi. Nah, kalau kita mau membuat peta kan harus ada titik kontrol karena di teodolitnya sudah dipasang GPS,
Sehingga koordinat itu sudah ada di GPS. Seperti kalau kita pakai handphone itu koordinat kita waktu berjalan itu sudah ada di saku kita ya atau di handphone kita. Cuma untuk di peralatan pengukuran itu memang positioning itu digunakan untuk presisi tinggi ya. Fraksinya bahkan di fraksi milimeter. Untuk kegiatan-kegiatan konstruksi teknik sipil itu memang ketelitiannya harus di fraksi milimeter ya. Apalagi untuk bangunan, jembatan dan seterusnya. Kok jalan saya tidak tahu. Jalan itu fraksinya milimeter atau senti ya. Mungkin juga di bawah senti pastinya ya. Tapi kalau jembatan itu meleset 1 mili saja, skrupnya tidak bisa masuk katanya ya. Misalnya yang satu dari arah satu, yang satunya dari arah satunya ketemu di tengah-tengah itu kalau meleset 1 mili saja, itu katanya skrupnya sudah tidak akan bisa dipasang ya. Tapi peralatan yang sekarang sudah sampai pada presisi sekian. Saya akan print screen di angka 60 ya, enggak apa-apa. Nanti 10 menit kemudian akan saya print screen lagi. Oke, tapi saya sudah punya data. Saya perkecil, ini tak tarik sana, ini saya besarkan. Ya, di minggu kelima ini akan didiskusikan terkait dengan dasar dan metode pelaksanaan survei terestris. Yang pertama terkait dengan pengukuran poligon, yang namanya kerangka peta, sedangkan yang berikutnya adalah tachimetri, itu untuk pengukuran detail-detail atau objek-objek di lapangan yang akan dipetakan, yang akan ditampilkan di peta. Tadi kalau bangunan yang ada di lokasi harus digambarkan di peta, ini pengukurannya dengan cara tachimetri. Termasuk garis kontur itu dihasilkan dengan cara pengukuran tachimetri ini ya. Selain detail planimetri, tadi bangunan, bisa jalan, bisa saluran, bisa semua objek yang secara planimetri harus digambarkan di peta, itu diukur dengan cara tachimetri. Termasuk tadi ya, garis kontur itu hasil dari pengukuran tachimetri ini. Nah, pengukuran tachimetri ini diikatkan ke titik-titik kerangka yang diukur dengan cara poligon ini. Ya. Coba kita lihat. Ini yang dimaksud poligon, traverse, atau kerangka peta ini, titik-titik ini, titik 1, titik 2, titik 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, ini adalah titik poligon. Atau titik kerangka peta. Ini dipasang di lapangan, patok-patok ini dipasang di lapangan. Letaknya di mana titik-titik tersebut diletakkan supaya detail-detail planimetri maupun detail tinggi itu bisa diukur dari titik kerangka peta tersebut. Ya, sehingga diusahakan kerangka peta itu menyebar sehingga detail yang ada di kawasan yang harus dipetakan itu sudah bisa diamati dari titik tersebut. Misalnya untuk bangunan ini, pojok-pojok ini bisa diamati dari titik ini ya. Sedangkan untuk pojok ini diamati dari titik ini. Sedangkan pojok yang 3 ini diamati dari titik nomor 11. Dan seterusnya. Misalnya sungai ini juga harus digambarkan. Ya untuk bagian sini bisa diamati dari titik ini. Untuk bagian dekat sini bisa diamati dari titik 11 atau titik 6. Untuk yang lengkung ini bisa diamati dari titik 11A ini ya. Ini adalah kerangka peta. Ini yang dimaksud detail planimetri. Ada bangunan, ada sungai, ada jalan yang warna merah ini. Ini nanti semuanya yang akan digambarkan di atas peta. Beberapa pemberi pekerjaan itu seringkali juga minta pohon dengan ukuran diameter tertentu itu juga harus diukur di lapangan sehingga di peta itu juga harus digambarkan ya. Pohon-pohon dengan ukuran diameter tertentu itu seringkali juga diminta
oleh pemberi pekerjaan untuk ditampilkan di peta. Ya. Sedangkan untuk garis konturnya itu yang diamati ada titik-titik tinggi. Ya, titik-titik tinggi menyebar di daerah yang akan dipetakan ini. Ya, di titik ini ya, menyebar supaya nanti kalau sudah dipasang titik-titik tinggi tersebut bisa dibuat garis konturnya ya, dengan cara manual, dengan cara interpolasi atau dengan menggunakan software yang ada. Jadi dari titik-titik tinggian tadi sudah bisa dihitung, kemudian diinterpolasi secara otomatis menggunakan software yang ada sehingga langsung tergambar garis konturnya. Ya. Ini yang membedakan antara kerangka peta, ini diukur dengan poligon. Kemudian yang detail planimetri maupun detail tinggi diukur dengan tachimetri. Ini ada poligon, ada tachimetri. Yang dimaksud poligon itu kerangka peta, titik-titik yang akan didirikan alat untuk mengukur detail-detail baik planimetri maupun tinggi, sedangkan pengukuran detail planimetri dan tinggi itu dengan cara tachimetri tadi. Jadi ada pengukuran poligon, ada pengukuran tachimetri. Ya, poligon seringkali disebut sebagai kerangka peta. Ya, sebetulnya kalau sekarang ini teknologinya sudah ada teknologi GPS ya, sehingga kerangka peta itu seringkali digantikan dengan GPS ya, tidak mengukur poligon tapi mengukur dengan GPS. Dari titik-titik tersebut baru digunakan untuk pengukuran tachimetri. Ya. Jadi untuk pembuatan peta diperlukan kerangka peta. Jadi yang poligon tadi namanya kerangka peta. Kerangka peta adalah titik-titik di lapangan sehingga harus ada patoknya di lapangan ya, bahwa patok di lapangan dari kayu atau ya dari kayu biasanya, kayu jati ukuran sekian-sekian supaya bisa ditanam di lapangan yang memiliki koordinat yang berfungsi sebagai acuan untuk pengukuran detail topografi, pengukuran tachimetri ya. Jadi titik-titik kerangka peta itu setelah diukur dengan cara poligon akan diketahui koordinatnya. Ya, koordinat dalam sistem peta yang akan dibuat. Koordinat kerangka peta biasanya diperoleh dari pengukuran dengan metode poligon. Jadi koordinat titik-titik kerangka peta itu diukur dengan metode poligon yang umum. Ini lebih banyak dilakukan ya. Pengukuran poligon memang untuk keperluan survei terestris, survei konstruksi itu lebih banyak dilakukan ya pengukuran poligon karena memang lebih luas karena titik-titiknya bisa dipasang di mana saja yang kita kehendaki sesuai rencana konstruksi yang akan dibuat ya. Poligon yang dipakai bisa poligon berbentuk tertutup atau poligon terikat tergantung kondisi lapangan. Jadi tergantung lapangan. Nanti kita lihat yang poligon tertutup seperti apa, yang terikat atau terbuka itu seperti apa. Bila daerah yang dipetakan cukup luas, dibuat poligon-poligon tambahan yang diikatkan ke poligon utama. Jadi kalau daerahnya luas, ada poligon utama dulu, ya secara tertutup. Kemudian untuk menjangkau pengukuran detail yang ada digunakan poligon anaan namanya, ya, poligon anaan yang diikatkan ke poligon utama. Ya. Ada namanya boleh poligon tambahan, boleh poligon anaan. Seringkali disebut sebagai poligon utama dan poligon anaan. Kembali sini dulu. Ini yang poligon utama ini ya. 1 sampai 10 ini poligon anaan. 11 dan 11A ini poligon utama yang tertutup ini 1 sampai 10. Yang 11, 11E, 11A ini disebut sebagai poligon anaan. Jadi 11 ini diukur dari titik 1 atau titik 6, sedangkan 11A itu diukur dari titik 11. Ini sebagai poligon tambahan atau poligon anaan supaya bisa menjangkau detail yang akan
ukur di lapangan. Ya. Oke. Nah, prinsip penentuan koordinat itu sederhana sekali rumusnya ya, hanya rumus sinus kosinus ya. Kalau kalian, saya yakin masih ingat ya, di SMA itu ada rumus kosinus. Kalau ada jarak, ini ada asimut, maka DXAB dan DYAB itu dengan rumus sinus kosinus mudah sekali toh. DYAB dibagi DAB itu apa? Kalau DXAB dibagi DAB apa? Antara sinus dan kosinus ya, kita lihat. Jika DAB dan alfa AB diukur dan koordinat A diketahui, maka koordinat B bisa dihitung ya. Jadi kalau kita punya koordinat titik A, kerangka, peta, poligon misalnya, kemudian kita ukur asimut dan jarak AB, maka akan bisa dihitung koordinat detail titik B ini ya. Misalnya B ini pojok bangunan atau tikungan sungai misalnya. Ini sedangkan ini titik poligon ya. Rumusnya sangat sederhana sekali ya. Pada segitiga ABC, siku-siku di C ya. DX AB sama dengan DAB sinus alfa AB ya. Ini dibagi ini sama dengan sinus alfa AB. DYB, DYAB sama dengan DAB cos alfa AB. Ya. Sehingga kalau kita akan dapatkan koordinat B. XB sama dengan XA ditambah DXAB. AB sama dengan IA ditambah DIAB ya. Tinggal diperoleh koordinat XB, YB. Dan seterusnya, kalau ini berupa poligon ya, ke arah titik yang seterusnya, kemudian menutup di sana, maka koordinat titik C, D, E, F, dan seterusnya bisa dihitung dengan cara sederhana seperti ini. Ya. Rumusnya sangat sederhana, simpel sekali. Kemudian ini bisa dibalik ya. Sebaliknya kalau diketahui koordinat A dan B, ya, koordinat A dan B diketahui, maka jarak AB bisa dihitung. Ya, rumusnya sederhana sekali. DAB sama dengan akar ini seharusnya ya. Akar XB min XA kuadrat plus YB min YA kuadrat ya. Sedangkan alfa AB sama dengan arkes tangen XB min XA dibagi YB min YA. Ini karena tidak ada apa namanya di PowerPoint tidak ada untuk ngetik arkes tangan gitu, nggak bisa dibuat seperti ini ya. Akar ini X kuadrat, YB min YA kuadrat ya. Kalian tambahkan sendiri ya. Ini maksudnya arkes tangan XB min XA dibagi YB min YA. Sedangkan ini adalah akar XB min XA kuadrat ditambah YB min YA kuadrat. Ini waktu kita SMA pun juga sudah kenal rumus ini ya. Oke. Nah, penentuan posisi dengan metode poligon. Poligon adalah teknik penentuan posisi yang dilakukan dengan jalan merangkaikan titik-titik yang berurutan sehingga bentuk rangkaian segi banyak tadi ya, yang gambar di atas. Dari 1 sampai titik 10 itu merupakan rangkaian titik-titik ya. Titik-titiknya dipasang di lapangan pakai patok kayu ya. Merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk berbagai aplikasi teknik sipil. Jadi pekerjaan teknik sipil untuk kerangka petanya paling banyak menggunakan poligon seperti ini. Karena apa? Karena luwes. Jadi kalau mau memasang titik atau mengikat titik itu titik poligonnya bisa dipasang di tempat yang longgar. Pekerjaan konstruksi seringkali agak banyak apa namanya halangan-halangan. Nah, titik-titik poligon itu bisa ditempatkan di tempat yang slow-slownya itu ya. Kemudian komponen-komponen yang diukur adalah sudut dan jarak serta asimut awal atau asimut akhir. Jadi di poligon itu yang penting di lapangan diukur sudut, jarak dan
salah satu azimut, bisa azimut awal dan azimut akhir. Kemudian poligon dapat diketahui sebagai poligon tertutup, terbuka, dan terikat. Nanti kita lihat ya. Ini poligon tertutup. Poligon tertutup itu titik awal dan titik akhirnya bertemu titik sama ya. Ini terus kembali ke sini namanya tertutup. Ya. Yang diukur kalau poligon tertutup yang diukur ya semua sudut di dalam ini diukur semua. Ya, di sini mengukur sudut ini, teodolit pindah sini, mengukur sudut ini, teodolit pindah sini, mengukur sudut ini, dan seterusnya. Semua sudut diukur dan semua jarak diukur. Jarak dari sini ke sana, ini semua jarak diukur. Dan satu azimut juga diukur. Misalnya azimut dari A ke B ini diukur. Ya. Ini menggunakan teodolit. Untuk jarak ya menggunakan, kalau teodolit ya bisa menggunakan yang teodolit ada EDM-nya atau teodolit yang harus pakai rambu itu juga tidak ada masalah. Pakai meteran juga boleh ya, ukuran jarak kan banyak macamnya, pakai meteran, pakai EDM atau pakai teodolit sendiri ya dengan cara tachimetrik. Yang diukur sudut, jarak, dan azimut ini. Azimut alfa AB diukur, jarak semua DAB, DBC, DCD, DDE, DDA diukur, semua sudut diukur. Nah, dari geometri ini, ya, dari geometri rangkaian titik-titik poligon ini ada syarat, ya, syarat geometrinya. Ya, syarat geometri itu untuk memastikan bahwa hasil ukuran itu baik apa tidak baik ya. Kalau yang mengukur sembrono nanti akan ketahuan dari tidak terpenuhinya syarat geometri. Jadi bentuk seperti ini akan memenuhi syarat geometri. Jumlah sudut ini BA, BB, BC, BDE ini sama dengan N-2 kali 180 derajat ya. Jadi jumlah sudut ini kalau ditotal akan sama dengan N-2 kali 180 derajat. Ya, kalau teman-teman yang praktikumnya itu sembrono ya, kalau lagi praktikum sembrono itu ngamatinya tidak baik, ada sudut-sudut yang salah nanti akan ketahuan di sini. Tidak sama dengan M-2 kali 180, tapi masih ada sisa, misalnya sisanya 5 derajat atau kurang 4 derajat dan seterusnya ya. Ini sebagai kontrol kualitas geometrinya. Kemudian syarat absis, karena ini kembali ke titik awal, maka sigma D sin alfa sama dengan 0. Syarat koordinatnya sigma D cos alfa sama dengan 0. Ini juga akan ketahuan kalau mengukur jaraknya tidak baik, ini nanti tidak sama dengan 0. Ini juga tidak sama dengan 0. Nah, di pemetaan itu ini ada syaratnya. Ya, kalau untuk membuat peta skala 1000, maka ini maksimum kesalahannya berapa menit ya. Kesalahan ininya berapa mili ya, ini tidak sama dengan 0 tapi berapa mili dan seterusnya. Jadi besarnya kesalahan yang diperbolehkan itu tergantung ketelitian peta yang akan dibuat ya. Jadi ini memang dalam pengukuran itu tidak ada yang sempurna, pasti ada salahnya. Tapi seberapa besar kesalahan itu diizinkan itu tergantung dari skala peta yang akan dibuat. Semakin besar skalanya, itu ketelitiannya akan semakin kecil, ya. Yang diperbolehkan kesalahannya semakin kecil, sehingga peralatan yang digunakan harus semakin teliti. Ada alat ukur yang ketelitiannya 1 detik, ada alat ukur sudut yang ketelitiannya 1 menit, ya. Ada alat ukur jarak yang ketelitiannya fraksi mili. DM itu fraksi mili, ada pengukuran jarak yang pengukurannya di bawah senti misalnya. Nah, ini untuk memilih alat-alat yang akan digunakan tergantung
peta yang akan dibuat, ketelitian peta yang akan dibuat. Nah, untuk survei konstruksi ini ketelitiannya sangat tinggi ya. Untuk teknik sipil itu dikehendaki ketelitian yang sangat tinggi ya, untuk konstruksi itu ya. Dan alumni kami yang yang punya spesialis untuk pengukuran untuk konstruksi teknik sipil sangat terbatas ya. Tidak banyak ya. Yang banyak membantu pekerjaannya teknik sipil itu tidak banyak ya, tidak banyak. Dan karena tidak banyak mereka jadi tidak pernah berhenti pekerjaan ya, dari bangun gedung satu ke gedung yang lain atau dari bantu pengukuran jembatan satu ke jembatan lain dan seterusnya ya. Ini poligon terbuka terikat sempurna. Terbuka itu tidak tertutup tadi, tidak kembali ke titik awal, ini terbuka ya. Terikat sempurna karena di titik awal ada dua titik ikat A dan B, dan di akhir ada titik P dan Q. Dikatakan terikat karena titik A dan B diketahui koordinatnya. Titik P dan Q diketahui koordinatnya. Jadi misalnya daerahnya luas, kemudian ada bagian tengah yang harus diambil detailnya. Sehingga bagian tengah dilakukan pengukuran poligon, tapi dikaitkan di kerangka utama, ya, dikaitkan ujung-ujungnya dengan poligon kerangka utama. Ya. Jadi ini ada poligon kerangka utama, kemudian ini agak poligon tambahan, tapi diikat ke dua sisinya, ya, ujungnya diikat, pangkalnya juga diikat. Ya. Yang diukur apa? Yang diukur sama, ya, diukur sudut, semua sudut diukur, ya. Ini kemudian jarak-jarak ini juga diukur, jarak-jaraknya diukur, ya, sampai selesai. Nah, syarat geometri untuk poligon terikat sempurna ini seperti ini. Jadi jumlah sudut, ya, sudut 1, sudut B, sudut B1, sudut 2, 3, 4 sampai sudut B. Dijumlah sama dengan asimut akhir, ini ada asimut akhir itu asimut ini, dari P ke Q, dikurangi asimut awal, ini asimut awal, di A ke B, ditambah N-1 kali 180. Ini syarat sudut, syarat geometri sudut. Total sudut yang diukur sama dengan asimut akhir itu dari titik P ke Q, dikurangi asimut awal itu dari A ke B, ya. Kemudian ditambah N-1 kali 180. Kemudian syarat absisnya, sigma atau jumlah D sin alfa sama dengan X akhir, XP dikurangi X awal, ya, XB. Sigma D cos sama dengan I akhir dikurangi I awal. IP ya, IP dikurangi IP. Ini syarat geometrinya. Sama persis di persyaratan poligon tertutup tadi. Berapa yang diperbolehkan masih ada sisa, ya, tidak sama dengan ini persis. Ketidaksamaannya itu berapa tergantung ketelitian peta yang dibuat, ya. Ada tornya, ya. Di pekerjaan teknik sipil itu ada tornya untuk kerangka peta, kesalahan penutupnya berapa itu disebutkan di sana, ya. Kemudian prinsip penutupan koordinat, ya, cara perhitungan koordinatnya. Ya, tadi di depan sudah sepintas saya jelaskan tadi bagaimana menghitung koordinat titik 2, titik 3, titik 4 dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita punya koordinat titik 1, ya, kemudian ada asimut 1, 2 dan jarak 1, 2, maka koordinat 2 sama dengan X1 ditambah delta X1, di mana delta X1 sama dengan D12 sinus alfa 12, ya.
Kemudian Y2 sama dengan Y1 ditambah dengan delta Y1 ini ya. Di mana delta Y1 ini sama dengan D12 kosinus alfa 12 ya, di depan sudah ada rumusnya. Ya. Kemudian untuk menghitung alfa 23 bagaimana caranya? Ini alfa 23 bisa dihitung dari alfa 1 dan sudut B2 ini. Coba perhatikan. Ini alfa 23, alfa 12 itu kalau di sini kan kita panjang aja ini. Ya, ini ke sana ini berarti alfa 12. Ya, alfa 12 yang diketahui, alfa 23 yang dicari. Ya, alfa 12 diketahui, alfa 23 yang dicari. Jadi alfa 23 sama dengan alfa 12 ditambah 180 derajat dikurangi beta 2. Itu ketemu alfa 23 ya. Saya ulangi ya. Alfa 23 sama dengan alfa 12. Ini alfa 12-nya kita pindah di sana. Alfa 12 ditambah 180 derajat sampai sana dikurangi sudut beta 2 dikurangi ini ya, ketemu alfa 23. Sehingga untuk menghitung koordinat titik 3 sudah menggunakan alfa 23 ini ya, delta X2 sama dengan D23 sinus alfa 23, delta Y2 sama dengan D23 kosinus alfa 23, sehingga ketemu X3 sama dengan X2 plus delta X2, Y3 sama dengan Y2 plus delta Y2. Dan seterusnya. Untuk menghitung alfa 34 sama. Alfa 34 sama dengan alfa 23. Alfa 23-nya kita pasang di sini. Ini garisnya dipanjang sana. Sana. Ini alfa 23-nya ini. Ya. Jadi alfa 34 sama dengan alfa 23 ditambah 180 dikurangi B3 ya, ketemunya alfa 34. Rumusnya sama ya. Alfa 34 sama dengan alfa 23 ditambah 180 dikurangi sudut B3, ketemunya alfa 34. Dan seterusnya nanti sampai 4, 5, 6, 7 itu rumusnya berlaku sama ya. Oke. Jadi kalau kita diketahui titik X1 dan azimut alfa 1 yang diukur jarak D1, 2, 2, 3, 3, 4, sudut B1 dan B2 diukur, B2, B3 ya, ini tulisannya ini di sini B2, B3, ini B1, B2 ya. Dicari koordinat 2, 3 dan seterusnya. Tadi barusan sudah saya jelaskan ya. Oh, ini tahap-tahapnya diselesaikan. X2 sama dengan X1 plus delta X1. Y2 sama dengan Y1 plus delta Y1. Ya. Lihat segitiga 12A. Oh, masih kembali ke sini ya. 1, 2A. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Saya nggak usah ulangi ya. Dari sini tadi saya sudah langsung jelaskan. Ini tahap-tahapnya aja. Jadi dari segitiga 12, 1, 2A, siku-siku di A, sehingga delta X1, D12, sinus alfa 1, D12, cos alfa 12. Maka X2 sama dengan X1 plus D12, sinus alfa 12, Y2, Y1 plus D12, cos sinus alfa 12. Ya, sehingga bisa dihitung koordinat X2 dan Y2. Ya. Kemudian sama, lanjutkan, X3 sama dengan X2 plus delta X2, Y3 plus sama dengan Y2 plus delta Y2. Lihat segitiga berikutnya, ya, 3, 2, B3, ya, 2, B3. Dari segitiga 2, B3, ketemu delta X2 sama dengan D2 sinus alfa 23,
delta Y2 sama dengan D2 cos alfa 23, sehingga X3 sama dengan X2 plus D2 3 sin alfa 23, X2-nya diganti dengan X1 plus D1 alfa 2 sin alfa 2, sehingga akan dipulih X3 sama dengan X1 D1 2 sin alfa 12 plus D2 3 sin alfa 23. Sama ya, Y3 sama dengan Y2 plus D2 3 cos alfa 23, atau sama dengan Y2-nya dihitung dari tadi, D1 plus D1 2 cos alfa 12 plus D2 cos alfa 23. Sehingga akan dipulih koordinat 2, 3, dan seterusnya. Ya. Jadi saya jelaskan untuk menghitung asimut 23 dari asimut 12, ya asimut 23 sama dengan asimut 12 ditambah 180 dikurangi B2, ya. Asimut 34 sama dengan asimut 23 plus 180 min B3 dan seterusnya, ya. Dari gambar tersebut sudah bisa dilihat. Sehingga untuk menghitung koordinat titik 4 tinggal dituliskan di sini, 4 sama dengan ini yang pertama tadi, yang kedua, ini yang ketiga 4, ya. Y4 sama dengan Y1 plus D1 2 cos alfa 12 plus D2 3 cos alfa 23 plus D3 4 cos alfa 34. 5 ke 6 dan seterusnya sama. Sehingga kalau diringkas seperti ini, ya. X akhir sama dengan X awal plus sigma D sin alfa, Y akhir sama dengan Y awal plus sigma D cos alfa. Ya, sigma D sin alfa ya D1 2 sin alfa 1 2, D2 3 sin alfa 2 3, D3 4 sin alfa 3 4 dan seterusnya, ya. Ini rumus umumnya jadi seperti ini. Ini sangat mudah karena biasanya sudah dibuatkan tabel, ya. Tabel sudut, jarak, asimut itu sudah dibuatkan, sehingga kalau ada jarak, sudut, dan seterusnya pakai Excel menggunakan rumus sederhana itu langsung bisa dihitung koordinat 2, 3, 4 sampai koordinat semua poligon bisa dihitung, ya. Oke, itu sederhana, tidak saya ulang nggak apa-apa. Saya yakin kalian paham karena itu rumus segitiga D sin B cos itu rumus yang sangat-sangat mudah. Kemudian kesalahan tungkuran ya tadi sudah saya singgung. Dalam ukuran di lapangan sangat mungkin terjadi kesalahan dan tidak mungkin lepas dari kesalahan. Pengukuran itu ya kalau di geodesis memang cirinya yang ada kesalahan, cuma kesalahannya harus ada batasannya tadi. Yang membatasi siapa? Yang membatasi adalah pengguna. Jadi kalau teman-teman teknik sipil itu ketelitiannya sangat tinggi. Jadi mereka mintanya ya harus presisi tinggi. Sudutnya harus ketelitian sekian, jaraknya harus ketelitian sekian. Itu permintaan pengguna. Kalau teman-teman arsitektur, perencanaan wilayah itu ketelitiannya lebih rendah lagi. Karena untuk perencanaan wilayah kesalahan 1 cm pun nggak ada masalah, ya. 10 cm pun untuk wilayah nggak ada masalah. Tapi begitu untuk konstruksi sipil, kesalahan 1 cm bisa fatal, ya. Kesalahan fatal. 3 sumber kesalahan yang jadi penyebab. Yang pertama orang, ya. Orangnya kalau sembrono itu bisa membuat salah. Yang ukur sudut, salah baca aja sudah salah, ya. Salah mengatur alat itu juga akan menyebabkan sudut yang diukur salah. Jadi orangnya bisa terjadi, alatnya, ya. Misalnya untuk untuk membuat peta dengan ketelitian skala 1:100 misalnya, itu alatnya sudah tertentu. Tapi kemudian disengaja alatnya menggunakan alat yang ketelitiannya rendah. Nah, itu juga nggak akan bisa dicapai, ya. Kemudian kondisi lingkungan, ya. Daerah datar, daerah topografinya bergunung, kemudian daerah rawa, daerah satunya lagi
yang tidak stabil itu di luar Jawa banyak itu namanya apa itu nggak stabil itu. Jadi kalau pasang titik di sana, ukuran butterpass itu hampir sangat susah sekali untuk memenuhi ketelitian. Ya. Jadi orangnya bisa terjadi, alatnya juga bisa salah, lingkungan juga berpengaruh pada ketelitian. Karena besaran yang diukur di lapangan adalah jarak sisi poligon, sudut poligon, maka kesalahan bisa terjadi pada jarak dan sudut. Jadi jaraknya bisa salah, sudutnya bisa salah. Kesalahan pengumpulan jarak dan sudut akan mengakibatkan terjadi kesalahan pada koordinat hasil. Karena jaraknya salah, sudutnya salah, maka koordinat hasil hitungannya juga salah. Perlu dilakukan adanya kesalahan tersebut. Ya. Tadi di syarat geometri itu tadi syarat geometri tadi fungsinya untuk mengontrol apakah pengukurannya betul apa salah tadi. Ya. Kontrol kesalahan bisa dilakukan dengan cara yang pertama, alatnya dikalibrasi sebelum digunakan. Pengukuran itu syarat ya. Kalau kita mau menggunakan peralatan ukur itu sebelumnya harus dikalibrasi. Ya, sudutnya betul apa tidak, jaraknya betul apa tidak itu harus dikalibrasi dulu sebelum terjun ke lapangan. Jadi di laboratorium alat sebelum dibawa ke lapangan, di lab itu harus diuji dulu. Ya, dikalibrasi jaraknya betul, sudutnya betul, baru boleh dibawa ke lapangan untuk pengukuran. Kemudian surveyor itu juga harus surveyor yang punya latar pendidikan atau dilatih untuk pengukuran, ya karena ini profesi ya, jadi memang harus betul-betul dilakukan oleh surveyor, ya. Tidak sembarang comot orang kemudian dikasih alat diajari sebentar ngukur itu enggak bisa seperti itu ya. Cara pasang alat, cara menempatkan titik dan seterusnya itu ada ilmunya. Kemudian metode pengukurannya, ya seringkali diukur beberapa kali. Ya sudut itu tidak diukur hanya 1 kali baca, tapi bisa sampai 8 kali bacaan. Ada metode 2 seri rangkap misalnya, sehingga setiap sudut itu diukur 8 kali. Ada 8 data sudut. Dari 8 data sudut nanti akan ketahuan ada data yang bacaannya salah, sehingga bedanya dengan ke 7 sudutnya sangat jauh, itu bisa dibuang kan, kesalahan-kesalahan tersebut bisa dilokalisir kalau dengan pengukuran. Dalam ukuran poligon, metode pengukuran yang digunakan adalah poligon berbentuk tertutup atau terikat sempurna ya di titik ujung-ujungnya. Ya. Itu tadi poligon kaitannya dengan koordinat planimetri XY ya. Tadi kita bicara kerangka peta untuk koordinat XY-nya ya, planimetrinya itu dengan poligon. Kemudian untuk tingginya adalah diukur dengan cara metode sifat datar ya, butterpass menggunakan sifat datar. Jadi misalnya nih titik poligonnya titik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang diukur adalah beda tinggi antara titik 1 dan titik 2, set 1, 2, beda tinggi antara titik 2 dan titik 3 di set 2, 3, beda tinggi antara titik 4 dan titik 3 adalah set 3, 4. Rumusnya ini juga sederhana, set 2 sama dengan set 1 plus beda tinggi 1, 2. Set 3 sama dengan set 2 plus beda tinggi 2, 3. Ya, rumusnya sederhana. Pengukurannya dengan cara pengukuran butterpass atau pengukuran tachymetry. Ya. Kalau untuk pengukuran topografi biasanya langsung digunakan metode tachymetry. Alatnya langsung menggunakan teodolit. Tapi kalau untuk kerangka peta, ya untuk poligonnya itu biasanya diukur dengan pengukuran butterpass ya, dengan sifat datar. Diukur dengan sifat datar hingga ketemu koordinat
ketinggian dari titik-titik kerangka. Sedangkan untuk pengukuran detail, ya, pengukuran objek yang akan dipetakan itu biasanya dengan metode tachimetri, ya, bukan dengan sifat data. Metode untuk mengukur jarak dan beda tinggi antara dua titik dengan alat teodolit itu dengan metode tachimetri. Ini jumlahnya 55 tak print screen dulu. Aduh. 54 yang dapat lebih banyak dari yang tadi. Untuk pengukuran jarak dan beda tinggi antar dua titik menggunakan teodolit itu namanya metode tachimetri. Alat yang dipakai adalah teodolit dan mistar ukur. Teodolit dan mistar ukur nanti kita lihat ya di belakang. Biasanya dipakai untuk pengukuran titik-titik detail topografi. Jadi untuk pengukuran pembuatan peta topografi itu biasanya dengan cara seperti ini. Alatnya cukup dengan teodolit saja. Nanti bisa dibuat kerangka petanya dan ukuran detailnya menggunakan metode tachimetri. Ini contoh grafisnya. Ini ada teodolit. Ya. Teodolit ini yang namanya jarak datar. Jarak yang akan dipetakan itu jarak datar. Ya. Ini jarak datar. Ini mistar. Ya. Ini teodolit. Ini mistarnya. Rambu ya, kalian kalau ke jalan-jalan kadang-kadang nemu orang bawa teodolit dan bawa rambu ini ya, ini rambu atau mistar. Ini jarak antara A dan B, ini jarak AB, jarak antara titik 1 dan 2 ya. Kemudian beda tinggi antara titik ini dan titik ini adalah DH ini. Beda tinggi antara titik berdiri alat dengan titik berdiri rambu ini adalah DH. Ini biasanya di titik poligon, ini di titik detailnya ya di titik sungai atau titik belokan jalan atau titik pojok bangunan itu ya. Jarak datar ini beda tingginya jadi itu. Nah ini ada komponen-komponen untuk perhitungan jaraknya. C ini konstante penambah dari teodolit. Teodolit itu punya konstante penambah dan konstante pengali. Ya, ini C ini konstante penambah. F itu panjang fokus dari lensa teodolit. D ini jarak dari pusat optis ke mistar. Ya. D adalah jarak dari pusat optis ke mistar. Ya, ke rambu ini. Ya. Nanti ada rumus segitiganya ini ada segitiga ini karena ini ada S itu hasil bacaan rambu, ini ada angkanya, ada milimeternya, ini namanya benang atas, ini benang tengah, ini benang bawah, di mana S sama dengan bacaan ini dikurangi bacaan ini, nanti ketemu jarak S dalam fraksi milimeter, ketelitiannya sampai milimeter. Ini tinggi instrumen, tinggi alat, ini adalah tinggi alat ya, tinggi instrumen, tinggi teodolitnya. Kemudian kita lihat rumusnya juga sederhana sekali ya. Jadi kalau kita teodolit itu bukan waterpas, sehingga pengukurannya biasanya disesuaikan dengan topografinya. Ya, tidak harus datar, jadi bisa mengarah ke atas ya karena ini kemiringan seperti itu, atau kalau ini daerahnya turun ya ininya akan mengarah ke bawah. Tapi ini contohnya mengarah ke atas. Yang akan dicari adalah jarak datarnya ini dan beda tinggi ya, jarak antara titik berdiri alat ke titik berdiri mistar ini. Dan beda tinggi antara titik berdiri alat dengan titik berdiri mistar. Ini tadi ada C, konstante penambah. Ini F, fokus. Ini dari sini ke sana adalah D. Alfa, sudut yang bisa dibaca dengan teodolit, sudut vertikal namanya. Ini adalah bacaan rambu ya, bacaan rambunya. B sama A, bacaan rambu B. A itu bacaan di mistar atau di rambu.
Kemudian yang perlu ini BT, ini tengah-tengah namanya BT, benang tengah, ini benang atas, benang bawah, benang atas, benang tengah ya. Atau A, BT, terserah namanya ini. Seringkali ini BA, BT, BB gitu ya. Benang atas, benang bawah, benang tengah. Ini BT yang dibaca di rambu benang tengah. Ini DH, ya. Nanti bisa dilihat rumusnya di bawah. Yang penting gambarnya kalian coba pahami karena rumusnya ada di bawah. F per I sama dengan D per A aksen B aksen, di mana A aksen B aksen sama AB kosinus alfa, di mana AB sama dengan S itu beda antara benang atas benang bawah atau bacaan mistar ya. AB tadi bacaan mistar. Hingga dari ini bisa dihitung D sama dengan S dikalikan F per I cos alfa. Nah, ini biasanya di teodolit didesain ya, F-nya 100 cm, I-nya 1 cm atau dengan besaran yang lain. Sehingga F per I itu nanti akan ketemu angka konstanta pengali ya. Biasanya dibuat 100 angka pengalinya ya. Hingga F per I 100 itu sebagai konstanta pengali teodolit. Hingga rumusnya menjadi sederhana seperti ini. DI sama dengan D plus C, di mana D sama dengan konstanta pengali dikalikan S cos alfa. S bacaan rambu, cos alfa adalah sudut kemiringan, ya, sudut heling, sudut dari horizontal ke atas ya, sudut heling. Plus konstanta penambah. Jadi ada konstanta pengali teodolit, biasanya 100 ini angkanya. Dia ada konstanta penambah ya. Hingga rumusnya menjadi D DI cos alfa ya. DI cos alfa di mana DI ini sehingga D sama dengan KS cos alfa kuadrat plus C cos alfa ya. Ini rumusnya juga sederhana. P-nya sama dengan D sin alfa. P ini V sama dengan D sinus alfa, DI sinus alfa. Ya, tadi D sama dengan DI cos alfa. Ya. Sekarang V sama dengan DI sinus alfa. Sehingga ketemu DI-nya tadi KS cos alfa plus C, di KS cos alfa sin alfa plus C sin alfa. Ya, ini di sinus 2 alfa sama dengan setengah sinus 2 alfa kan ya. Cos alfa sin alfa sama dengan setengah sinus 2 alfa. Sehingga rumusnya menjadi setengah KS sinus 2 alfa plus C sin alfa. Nah, mesin D sama dengan KS cos kuadrat alfa. V-nya sama dengan setengah KS sin 2 alfa. Ya. Satu penambahnya ini sangat kecil ya. C sin alfa ini sangat kecil. Jadi yang dipakai adalah ini ya. D KS cos kuadrat alfa, B setengah KS sinus 2 alfa. Di rumus yang ini D sama dengan K, konstanta pengalinya 100 dikalikan S bacaan rambu kali cos kuadrat alfa, alfanya dibaca dari teodolit ya. Kemudian V sama dengan KS setengah KS sin 2 alfa ya. Setengah K-nya konstanta pengali, S-nya bacaan rambu, alfanya bacaan sudut miringan ya, sudut heling. Ini yang dipakai. Jadi jarak datarnya ini beda tinggi antara jarak vertikalnya, jarak datarnya dan beda tinggi antara titik dan titik diamati seperti ini. Ya. Hingga nanti bisa dihitung ya
dari untuk mengukur beda tinggi dari rumus segitiga ini. Coba kalian perhatikan ini di gambar ini ya. Untuk DH, untuk mencari beda tinggi, jaraknya enggak masalah, beda tinggi, DH ini sama dengan TI, tinggi alat ditambah V, ya. DH sama dengan tinggi alat ditambah V, tadi hasil hitungan dari setengah KS sinus 2 apa ya. V sama dengan setengah KS sinus 2 apa. DH sama dengan TI plus V dikurangi BT. Ya. BT-nya dibaca dari mistar. Ya. Bisa dihitung. DH sama dengan V plus TI dikurangi BT. Ya. Atau DH sama dengan setengah KS sinus 2 alfa plus C sinus alfa plus TI min BT. Ya. Ini biasanya dihapus ya. D-nya KS cos 2 alfa, cos kuadrat alfa plus C cos alfa. Ini juga biasanya dihapus. C cos alfa, C sin alfa terlalu kecil, ini dihapus. Oke. Rumusnya sederhana seperti itu. Nah, ini karena untuk memahami ini perlu latihan, ini ada tugas ya. Tugas untuk menghitung poligon, tugas untuk menghitung beda tinggi, dan tugas untuk menghitung tachimetri. Ya. Tugas ini dikumpulkannya pada saat ujian. Ya. Pada saat ujian saya perlihatkan dulu share screen-nya. Kalau saya terlalu cepat, nanti kalian boleh ulang. Tapi ini karena sederhana, rumus segitiga ini saya yakin kalian lebih cepat paham daripada teman-teman dari Geodesi ya, karena saya yakin kalian lebih pandai-pandai. Enggak, saya enggak ulang. Supaya ada pengalaman menghitung ya, supaya tahu persis rumusnya betul apa tidak. Ini ada tugas ya, tugasnya ini. Tugas menghitung poligon, menghitung beda tinggi dengan yang sudah dijelaskan tadi, waterpass sifat data dan hitungan tachimetri. Poligonnya datanya seperti ini ya. Ada poligon diketahui alfa E, diukur jarak-jaraknya dan diukur sudut-sudutnya. Ini ada datanya ya, untuk sudut A, B, sudut-sudut ini ada di sudut A, B, C, D, E, ini ada sudutnya. Ini derajat, ini menit, ini detik. Ini jaraknya, jarak AB, jarak BC, dan seterusnya ada jaraknya. Ya. Kemudian ini, untuk asimut alfa AE-nya, asimut alfa AE-nya adalah nomor mahasiswa masing-masing. Ya, 2 digit pertama derajat, 2 digit kedua menit, 2 digit terakhir detik ya. Ada nama 6 digit kan, jadi sudutnya derajatnya 2 digit pertama, menitnya 2 digit kedua, detiknya 2 digit terakhir ya. Hingga sudah diketahui asimut, sudut, dan jaraknya. Kalian diminta untuk menghitung koordinat B, C, D, E. Jika koordinat A-nya, koordinat titik A-nya, ini koordinat titik B yang diketahui ya. Ini koordinat titik A saja ya, supaya tidak bingung nanti kalau tidak B sebetulnya juga. Tapi yang kalau koordinat titik B yang harus diketahui adalah asimut BC ya. Boleh terserah ya, kalian boleh pakai ini sebagai titik B yang diketahui koordinat titik B, sehingga asimutnya diganti ke BC bukan AE ya.
Tapi ini baiknya diganti ini ya. Ini kalian ganti. Ini adalah titik A ya. Titik A ini koordinatnya X-nya 550, Y-nya 9550000 karena UTM ya. Kemudian hitung poligon. Oke, ya sudah, sesuai soal aja nggak apa-apa lah. Nanti kalau kalian bingung tanya saya ya. Atau tanya teman anak geodesi langsung diberitahu ya. Hitunglah koordinat titik A CDE ya sama aja. Yang diketahui koordinat B nggak apa-apa. Sama aja nanti kalian harus menghitung asimut dulu ya. Asimut AE berapa? Berarti asimut ED, asimut DC, asimut CB, asimut BA nanti kalian hitung. Sehingga untuk menghitung koordinat dari titik B, kalian harus menghitung asimut dulu ya. Yang pertama harus dihitung salah penutup poligon ya, salah penutup sudut berapa, salah penutup jarak berapa, dan baru dihitung koordinat titik-titik yang lainnya ya. Titik yang lainnya. Dari data koordinat gambarkan titik pada skala 1000 baik kertas digabung ya menggunakan kertas. Kalau apa namanya kalian mau menggunakan cara digital nggak pakai AutoCAD juga boleh loh ya. Nanti dicetak dengan apa namanya printer, tapi kalau pakai kertas juga boleh ya, pakai kertas saja nggak apa-apa, lebih mudah ya. Dan yang kedua ini ada pengukuran butterpass ya, pengukuran butterpass dari titik P, Q, R, S, T ya, kemudian di kedudukan 1 ada bacaan rambu belakang B dan rambu muka. Kemudian di posisi 2 ada rambu belakang, rambu kas, dan seterusnya. Ada bacaannya. Kemudian jarak PQ diketahui. PQ 165, QR, ini ada data jaraknya. Disuruh menghitung ketinggian dari titik. Bila tinggi titik P diketahui 115, maka hitung tinggi QRST ya. Kemudian setelah dihitung tinggi QRST, diminta untuk menghitung slope PQ, QR, RS, ST. Berapa persen slope-nya. Kemudian diminta untuk menggambarkan profil PQRST. Ya, tampang PQRST. Ini materi leveling sama materi profil itu sepertinya di belakangnya ya. Di sebelumnya kan belum ada. Jadi ini kenapa ini dikumpulnya pada saat ujian? Karena memang yang materi ini kelihatannya yang akan datang. Ya. Oke, kemudian gambarkan profil PQRST skala horizontalnya 1000, skala vertikalnya 100. Ya. Kemudian pengukuran peta topografi dengan metode stratimetri dari titik poligon C pada nomor 1. Nomor 1 ini ada titik poligon C. Koordinatnya dihitung ya setelah diperoleh kan dimasukkan di ini ya koordinat C-nya ketahuan ya. Kemudian mengukur titik M, titik L dan titik N. Ke titik M asimutnya sekian, helingnya sekian, bacaan rambunya untuk bawah, tengah, atas sekian. Ke titik L seperti ini, ke titik N seperti ini, disuruh menghitung koordinat MLN. Ya, X, Y, Z-nya. X, Y, Z dari koordinat MLN-nya. Ya. Ini titik C, koordinatnya hasil hitungan soal 1. Tinggi alatnya, TI-nya di sini 1100 mm. Ya. Dari bacaan ini harus dihitung D dan V-nya. Ya. Dari D dan V-nya nanti bisa untuk menghitung koordinat
MLN-nya ya. Ada asimut, ada D, berarti koordinat MLN-nya bisa dihitung. Kemudian dari Helling tadi bisa dihitung V, sehingga bisa diketahui beda tingginya. Ini nanti saya bagikan, ini mengumpulkannya nanti saat ujian ya. 3 soal ini mengumpulkannya saat ujian. Yang ini kelihatannya mungkin baru minggu depan kita jelaskan yang profil dan leveling ini. Tapi ini tadi sudah ya, yang tachimetri sudah dijelaskan. Yang 1, 3 sudah, yang 2 kelihatannya baru minggu depan di materinya dijelaskan. Oke. Saya takutnya terlalu cepat ya menjelaskannya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Ini boleh dikerjakan secara bareng. Meskipun tadi angka asimutnya beda-beda karena angka asimutnya menggunakan nomor mahasiswanya masing-masing. Sehingga nanti hasil hitungan koordinatnya juga akan beda ya karena asimutnya beda. Tapi dikerjakan bersama-sama boleh. Ya. Karena ini rumusnya sama ya. Kalau bisa dibuat dengan Excel ini ya sekali buat rumus tinggal ganti asimut yang beda, koordinatnya langsung ketemu beda ya. Sama ini kalau sudah dibuat rumus pakai Excel, kalau titik C-nya dikasih koordinat, ini tinggi alannya kan sama, bacaannya sama, nanti akan ketemu koordinat MLN-nya sesuai dengan koordinasi yang diberikan. Ya. Jadi yang di 1 dan 3 ini, kalau rumusnya sudah pakai Excel, ya tinggal ganti asimut, nanti akan ketemu hasil hitungan semuanya ya. Kalau yang ini pakai Excel sendiri ya, ini lebih sederhana. Untuk ukuran perhitungan waterpass ini lebih sederhana. Ya. Ini jawabannya sama kalau yang ini ya. Kalau tadi yang 1, 3 tergantung asimut karena harus mengikuti nomor mahasiswa. Kalau yang ini sama ya, tidak dibedakan ya, sama. Oke, intinya kalian boleh bekerja bersama karena ini belajar bersama-sama sehingga kalian saling memberitahu, kalau ada yang nggak jelas saling menjelaskan. Ya. Nanti kalau nggak jelas pun boleh tanya saya. Kalau minggu depan ada yang sudah ngerjakan masih bingung, tanya saya di minggu depan juga boleh. Ya. Tidak harus menunggu sampai ujian. Ujian UTS maksudnya ya, ini karena di UTS ya. Nanti yang di UAS kelihatannya ada tugas sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, materinya tidak banyak, mudah-mudahan penjelasannya juga tidak terlalu cepat ya. Ini nanti saya share dua-duanya, baik yang materi maupun tugasnya. Angka di 52. Tadi sudah 55 kok, enggak apa-apa. Waktunya masih ada soalnya. Ya, mana coba yang saya akan coba ulang ada enggak ya kira-kira. Ini enggak ada masalah. Rumusnya sederhana ini. Ini sederhana rumusnya, enggak usah saya ulang lagi. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Jadi cara menghitung saya yakin juga enggak masalah ya. Kalau alfa 1 diketahui, alfa 1, 2 diketahui. Karena ada hitungan tadi yang untuk koordinat alfa 1, 2 diketahui. Berapa alfa 2, 3? Ya, baik. Coba kalian perhatikan gambar sebentar. Alfa 2, 3 sama dengan
alfa 12. Kalau alfa 12-nya saya pindah, ini saya tarik garis lurus ke sana. Terus alfa 12-nya saya pindah di sini. Net, kan berarti alfa 23 sama dengan alfa 12 ditambah 180 ini sekian sampai sini dikurangi sudut B2 sehingga ketemunya ini ya sama alfa 23 ketemu alfa 34 sama alfa 34 sama dengan alfa 23 tahu sini tambah 180 dikurangi B3 ketemu alfa 34 ya itu paling bingungnya di situ nanti ya. Tapi nggak bingung karena rumusnya sederhana. Hitung-hitung koordinatnya tidak susah ya. Sampai ketemu ini nggak ada masalah ya sampai sana. Bertahap. Yang waterpass ini ya hanya rumus tambah saja ya, Z2, Z1 terus beda tinggi. Oke. Yang tajimetri juga tidak ada masalah karena rumusnya sederhana. B KS cos kuadrat alfa, B setengah KS ini 2 alfa. Oke. Saya kira tidak ada masalah. Kalau nanti bingung, minggu depan ada yang tanya, saya jelaskan lagi ya. Mungkin tidak harus nunggu ini minggu kelima, masih ada 2 kali pertemuan lagi. Tapi kalau nggak punya waktu mengerjakannya juga nanti sebelum UTS ya silakan saja. Tapi kalau ada waktu terus dikerjakan, terus minggu depan ada yang masalah pengen tanyakan ya minggu depan kita jelaskan. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan di pertemuan kelima ini. Kita masih ada 2 kali pertemuan sebelum